Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang gastritis. Jadi, apa itu gastritis? Gastritis adalah kondisi peradangan pada dinding lambung yang dapat menyebabkan iritasi, luka, atau erosi pada lapisan lambung. Kondisi ini bisa bersifat akut atau kronis. Gastritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori, konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat-obatan tertentu, stres, atau gangguan autoimun. Selanjutnya ada etiologi gastritis. Gastritis paling banyak disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Faktor resiko terkena bakteri ini terkait dengan status sosial ekonomi seperti kepadatan rumah, kepadatan penduduk, jumlah saudara kandung, berbagi tempat tidur, dan kurangnya fasilitas air ledeng. Tidak hanya karena bakteri, penggunaan obat-obatan tertentu, konsumsi jangka panjang obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin, ibuprofen, atau naproxen juga dapat merusak lapisan pelindung lambung yang menyebabkan gastritis. Tunggu dulu, stres dan tertekan juga dapat menyebabkan gastritis loh, seperti trauma luka bakar, kemoterapi, dan kerusakan susunan saraf pusat. Hal ini dapat merangsang peningkatan produksi HCl lambung dan menyebabkan autoimun. Lalu selanjutnya ada patofisiologi penyakit gastritis. Yang pertama yaitu kerusakan pada lapisan pelindung lambung. Gastritis dapat terjadi ketika lapisan pelindung lambung yang melindungi dinding lambung dari asam dan enzim pencernaan terganggu. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori, meminum alkohol, atau faktor lainnya. Yang kedua, peradangan dan respon tubuh. Ketika lapisan pelindung lambung rusak, asam lambung dan enzim pencernaan dapat meresap dan mengiritasi dinding lambung. Hal ini menyebabkan peradangan pada lapisan tersebut. Lalu selanjutnya ada produksi asam lambung yang berlebihan. Sebagai respons terhadap iritasi dan peradangan, lambung mungkin memproduksi lebih banyak asam lambung. Hal ini dapat memperburuk iritasi dan peradangan serta menyebabkan gejala seperti rasa terbakar atau nyeri di perut. Lalu yang terakhir ada kerusakan sel epitel lambung. Proses peradangan ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel epitel lambung yang dapat mengganggu fungsi normal dari sel-sel tersebut. Komplikasi A. Pendarahan lambung. Ulkus yang terbentuk akibat gastritis dapat berdarah. Jika pendarahan ini tidak diatasi dengan cepat, dapat menyebabkan kehilangan darah yang signifikan dan menjadi keadaan medis darurat. B. Anemia defisiensi besi. Pendarahan kronis yang tidak terdeteksi dari lambung dapat menyebabkan kekurangan zat besi dalam tubuh, yang kemudian dapat menyebabkan anemia. C. Penyakit gastroparesis. Gastritis yang berkepanjangan dapat merusak saraf yang mengendalikan fungsi jantung, menyebabkan kondisi yang disebut gastroparesis, di mana lambung tidak dapat mengosongkan isinya dengan baik ke usus. D. Peningkatan resiko kanker lambung. Meskipun jarang terjadi, gastritis kronis yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori dapat meningkatkan resiko terkena kanker lambung, terutama jika tidak diobati dalam jangka waktu yang lama. Menurut Miss Nadiarli tahun 2016, berikut gaya hidup yang dianjurkan untuk mengelola dan mencegah timbulnya gangguan lambung. Yang pertama itu atur pola makan. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi. Lalu selanjutnya, hindari mengkonsumsi makanan pedas. Selanjutnya, hindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Lalu yang terakhir, mengelola stres ke psikolog. Selanjutnya adalah materi kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh di leher rahim, berasal dari epitel
atau lapisan permukaan luar leher rahim, dan 99,7% disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Virus HPV yang paling sering teridentifikasi pada kanker serviks adalah HPV tipe 16 dan 18. Penderita kanker serviks sering mengeluh nyeri pada perut bagian bawah. Menurut penelitian dari Memorial Sloan Kettering Cancer Center, nyeri pada pasien kanker biasanya disebabkan langsung oleh tumor 75-80% kasus, dan sisanya disebabkan oleh pengobatan kanker 15-19% atau tidak berhubungan dengan kanker dan pengobatannya 3-5%. Orang dengan nyeri kanker mungkin mengalami nyeri kronis, intermiten, atau kronis pada berbagai stadium penyakit. Kanker serviks secara umum menyerang wanita berusia 30-39 tahun. Gejala terjadinya kanker serviks adalah pendarahan pasca koitus, keputihan berbau, vagina mengeluarkan darah secara terus-menerus tanpa berhenti. Nyeri pada kemaluan dilaporkan sebagai gejala awal terjadinya kanker serviks. Apa penyebab kanker serviks? Penyebab kanker serviks 99,7% disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. HPV tipe 16 dan 18 merupakan penyebab utama pada 70% kasus kanker serviks di dunia. Penularan virus HPV bisa terjadi melalui hubungan seksual, terutama dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Beberapa faktor yang mempermudah terkena kanker serviks yaitu berganti-ganti pasangan. Meski demikian, apabila Anda tidak berganti-ganti pasangan, resiko penularan HPV tetap bisa terjadi pada seseorang yang aktif secara seksual. Tetapi, hubungan seksual pada satu pasangan mengurangi resiko terkena kanker serviks. Semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual beresiko menderita kanker serviks. Memulai hubungan seksual di usia muda, merokok, kemungkinan untuk terkena kanker serviks meningkat apabila ada keluarga dengan riwayat kanker serviks. Tetapi, perlu dipahami, kanker serviks bukan penyakit keturunan. Tanda-tanda kanker serviks bisa dideteksi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nyeri pada perut bawah, pendarahan sesudah melakukan hubungan intim, pendarahan sesudah menopause atau mati haid, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau. Bagaimana cara mendeteksi kanker serviks? Cara mendeteksi kanker serviks yaitu Pap smear. Pap smear adalah metode pemeriksaan standar untuk mendeteksi kanker serviks. Namun, Pap smear bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini. Wanita yang tidak pernah menjalani Pap smear atau yang tidak menjalani Pap smear secara teratur beresiko tertinggi menderita kanker serviks. Ada pula jenis pemeriksaan dengan menggunakan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat atau cuka. Melakukan Pap smear atau IVA setiap 1 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual. Seperti yang kita ketahui, pencegahan adalah tindakan yang lebih baik dari pengobatan. Patofisiologi atau juga disebut dengan patogenesis HPV berkaitan dengan kanker serviks didahului oleh lesi prekanker yang disebut neoplasia intraepitel serviks. Pada lesi prekanker terjadinya perubahan dari struktur sel menjadi sel yang abnormal. Sel tersebut berubah bentuk dan ukuran, nukleus membesar, dan sitoplasma sel menyusut. Infeksi high-risk HPV merupakan faktor resiko yang besar untuk perkembangan
karsinoma pada serviks. Proses terjadinya kanker serviks terdiri dari virus yang pertama kali menempel pada permukaan sel, serta memasukkan DNA ke dalam sel dan melakukan uncoating, pelepasan kapsid. DNA virus yang masuk ke dalam sel dan kemudian menyisipkan proto-onkogen DNA yang telah mengalami mutasi disebut onkogen. Sel normal kode proto-onkogen untuk produksi peptida yang merangsang pertumbuhan dan diferensiasi sel, tetapi tidak menyebabkan kanker. Sebaliknya, proto-onkogen lewat konversi ke onkogen yang mengkode produksi peptida penyebab kanker. Onkogen tersebut menyebabkan mutasi pada gen penekan tumor (tumor suppressor gen TP53), mengakibatkan terjadinya degradasi protein P53 dengan cara berikatan dengan E6, menyebabkan sel mengalami resistensi terhadap apoptosis, sehingga terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali, sehingga terjadinya kerusakan DNA. Akhirnya inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Bagaimana mencegah kanker serviks? Melakukan vaksin HPV di usia pranikah. Rajin melakukan pap smear setiap 1 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual dan tentunya memelihara kesehatan tubuh. Meskipun demikian, jika Anda sudah terdeteksi mengidap kanker serviks, maka ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan. Jika terdeteksi kanker serviks stadium awal, maka pengobatannya dilakukan dengan cara menghilangkan kanker serviks tersebut dengan cara dilakukan pembedahan, baik pembedahan laser, listrik, dengan cara pembekuan dan pembuangan jaringan kanker serviks. Untuk kasus kanker serviks stadium berikutnya, akan dilakukan operasi pengangkatan kandungan atau histerektomi secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang. Namun jika sudah terdeteksi cukup parah, tiada lain kecuali dengan kemoterapi dan radiasi. Komplikasi yang dapat timbul akibat kanker serviks adalah yang pertama, limfedema, yaitu pembengkakan tungkai akibat penyumbatan pembuluh getah bening oleh kanker. Yang kedua, penggumpalan darah akibat kanker yang menekan pembuluh darah di panggul. Ketiga, pendarahan akibat kanker yang menyebar ke vagina, usus, dan kandung kemih. Lalu ada fistula atau saluran yang terhubung secara tidak normal antara vagina dan kandung kemih atau vagina dan rektum. Lalu yang terakhir, nyeri hebat akibat kanker yang menyebar ke tulang otot dan ujung saraf.